Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen sekelebat info atau breaking news. Oke teman-teman, ini merupakan berita yang bisa dikatakan berita yang bisa cukup bullish ya teman-teman, kaitannya dengan Bitcoin teman-teman ya. Nah, ini ada hal yang baru lagi teman-teman, ya layer 2 lah kayak gitu, layer 2 yang dibangun pada jaringan atau blockchainnya Bitcoin. Namanya adalah BitVM. Kalau sebagaimana kita tahu, kita mengenal yang namanya EVM atau SVM ya teman-teman. EVM itu adalah Ethereum Virtual Machine ya, kemudian SVM Solana Virtual Machine. Kali ini ada yang baru guys, dan tidak main-main, itu berasal dari Bitcoin. Namanya Bitcoin Virtual Machine. Wah, apa itu dan mengapa BitVM ini ya dianggap sebagai pembunuh altcoin? Berita ini saya ambilkan dari Binance ya teman-teman. Oke, sebelumnya awal-awalnya kita juga sepakat ya bahwasanya Bitcoin adalah cryptocurrency yang paling aman, dan sampai detik ini kalau dari blockchainnya ya, kalau dari blockchainnya Bitcoin itu sendiri belum pernah sama sekali kena hack teman-teman ya, karena hampir tidak mungkin ya, Bitcoin itu hampir tidak mungkin bisa dihack. Ngehack satu berarti ngehack semua jaringan, kan susah kayak gitu teman-teman. Menghabiskan biaya berapa kalau misalkan hacker mau membobol Bitcoin, sangat susah di otak-atik itu. Jadi Bitcoin ini harus terus mendapatkan popularitas dan juga menempati pangsa pasar aset digital yang signifikan, sementara aset lainnya menghadapi kesulitan. Kaitannya juga perang ya teman-teman. Bitcoin tetap resilient, kayaknya sampai di 26.000 teman-teman, penurunannya sedikit sekali. Sedangkan altcoin penurunannya gede-gedean teman-teman, terkait juga dengan adanya perang akhir-akhir ini ya teman-teman, perang antara Israel melawan Palestina. Bitcoin cukup resilient ya, sedangkan yang lainnya pada longsor ya, kecuali USDT atau stable coin lainnya teman-teman, karena itu kan packnya dolar. Terus jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang Bitcoin, pertimbangkan hal berikut. Bitcoin paling tidak dipahami sebagai komunitas moneter dan berfungsi sebagai penyimpan nilai di dunia digital. Benar sekali teman-teman. Safe haven ya, aset pelindung nilai. Bitcoin pada dasarnya berbeda dari aset digital lainnya. Tidak ada aset digital lain yang mungkin mengungguli Bitcoin sebagai komunitas moneter, karena Bitcoin adalah aset digital yang paling aman, terdesentral. Tidak bisa dipungkiri, Bitcoin itu adalah sebuah aset yang paling terdesentral ya, tidak ada entitas tertentu yang menguasainya. Beda banget sama Ethereum ya teman-teman. Ethereum itu ya 50-50 lah, desentral iya, centralized juga iya. Apalagi termasuk juga Binance teman-teman ya, BNB. Binance itu enggak teman-teman, enggak terdesentral sama sekali bagi saya, cukup tersentral juga. Kenapa saya bilang gitu lah, kemarin aja masalah kasusnya Palestina, dompet Binance-nya pejuang Hamas dibekukan kan kayak gitu. Itu kan buktinya bahwasannya Binance tidak terdesentral teman-teman ya, centralized, bisa diatur-atur sama Amerika, bisa diatur-atur sama pemerintah Israel kayak gitu. Dan lagi ya, Bitcoin adalah aset paling digital yang paling aman, paling terdesentralisasi, dan dapat diandalkan sebagai dan setiap perbaikan pasti akan menghadapi kompromi ya, termasuk juga kemarin itu BRC20 ya teman-teman, jaringan ordinalnya Bitcoin yang menghadapi kompromi. Ternyata jaringan tersebut menimbulkan apa istilahnya kemacetan ya, kemacetan pada blockchainnya Bitcoin, dimana biasanya setiap 10 menit sekali terjadi transaksinya kalau nggak pakai Lightning Network ya, atau layer 2 nya Bitcoin, kalau nggak pakai layanan Lightning Network, maka biayanya menjadi sangat mahal dan sangat lama kayak gitu teman-teman, yang BRC20 kemarin loh. Kemudian tidak harus ada eksklusivitas timbal balik antara kesuksesan jaringan Bitcoin dan semua jaringan aset digital lainnya. Sebaliknya, ekosistem aset digital lainnya atau altcoin ini dapat melayani kebutuhan yang berbeda atau memecahkan masalah lain yang tidak dapat diatasi oleh Bitcoin. Proyek lain yang tidak terkait dengan Bitcoin harus dievaluasi dari perspektif yang berbeda dari Bitcoin. Jadi terciptanya altcoin itu sendiri teman-teman adalah sebagai alternatif koin yang mana menyelesaikan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Bitcoin itu sendiri ya teman-teman. Jadi tujuan dari adanya altcoin memang seperti itu. Dan Bitcoin harus dilihat sebagai pintu masuk bagi investor tradisional yang ingin mengakses aset digital. Bitcoin sebagai pintu masuk bagi orang-orang yang pada awalnya belum kenal dengan namanya dunia cryptocurrency teman-teman. Ya kaitannya dengan masalah keamanan dulu teman-teman, masalah keamanan jaringan, masalah
naik turunnya atau volatilitasnya yang tidak seperti altcoin, yang mana Bitcoin jauh lebih tenang, dan juga kepastian ya sebagai aset lindung nilai, di mana Bitcoin memang trennya selalu naik, cocok sebagai investor cryptocurrency awal. Investor ini harus berpegang teguh pada dua konsep berbeda ketika mempertimbangkan investasi dalam ekosistem aset digital ini. Model pertama mempertimbangkan menyertai Bitcoin sebagai komoditas moneter baru, sedangkan model kedua mempertimbangkan penambahan aset digital lainnya menunjukkan properti serupa dengan model Ventura. Next, kemudian langsung aja teman-teman kita bacakan. Tadi sudah jelas ya Bitcoin itu kayak gimana, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan kemudian di sini ada layer 2 dari Bitcoin terbaru namanya BitVM atau Bitcoin Virtual Machine, yang dikatakan di sini bisa saja menjadi alat pembunuh bagi alternatif koin atau altcoin. Saat ini banyak sekali yang membahas proposal Bitcoin yang disebut BitVM ya teman-teman. Mari kita bahas tentang apa saja yang diperlukan dalam menanggapi hal yang dianggap sebagai salah satu terobosan penting dalam sejarah industri kripto. Jadi BitVM ini ya di sini dikatakan bahwasanya adalah proposal yang memperluas kemampuan blockchain Bitcoin, memungkinkan tugas yang lebih kompleks tanpa memerlukan perubahan kode. Hal ini membuat banyak proyek BTC kompetitif dan mengurangi kebutuhan akan solusi teknis dari mata uang kripto alternatif. Jadi bisa jadi adanya BitVM atau Bitcoin Virtual Machine ini akan menambahkan utilitas baru ya teman-teman, yang dulunya tidak bisa dilakukan oleh Bitcoin dan yang dulunya itu diantisipasi oleh yang namanya altcoin atau alternatif coin. Di sini tuliskan pada tanggal 9 Oktober 2023 Robin Linus ya, seorang pengembang Bitcoin menerbitkan dokumen teknis berjudul BitVM, hitung apapun di Bitcoin. Dalam publikasi ini, cara baru menggunakan kontrak pintar off-chain pada Bitcoin diusulkan sehingga menghilangkan kebutuhan akan fork. Waduh, ini jadi menggunakan kontrak pintar off-chain. Ya, kontrak pintarnya off-chain teman-teman. Seperti apa ini ya teman-teman ya? Transaksi off-chain adalah transaksi yang dilakukan di luar blockchain Bitcoin. Ya, berarti ada di luarnya blockchain Bitcoin. Kemudian kontrak pintar adalah kontrak digital start dan kontrak tradisional yang mengotomatiskan operasi seperti perhitungan pada jaringan mata uang kripto. Kontrak pintar mendapatkan popularitas berkat proyeknya Ethereum ya teman-teman, yang dibuat oleh Vitalik Buterin. Fork adalah perubahan dalam protokol proyek yang mungkin memerlukan pembuatan blockchain terpisah agar dapat bekerja berdasarkan aturan baru. Berarti ini kesimpulannya, kontrak pintar itu dibangun pada jaringan transaksi off-chain, namun tidak memerlukan yang namanya fork kayak gitu ya teman-teman. Akan menghilangkan kebutuhan akan fork. Jadi tidak perlu membentuk adanya layer baru teman-teman ya. Tidak perlu adanya blockchain terpisah ya, agar dapat bekerja berdasarkan aturan baru. Berarti nggak perlu adanya layer 2. Berarti bukan layer 2 teman-teman ya. Jadi dari satu ini teman-teman. BitVM adalah paradigma komputasi yang memungkinkan verifikasi fungsi terhadap Turing menggunakan Bitcoin. Skema ini dapat digunakan untuk perhitungan offline yang diperlukan untuk bekerja dengan kontrak pintar di BTC. Verifikasi data akan didasarkan pada prinsip yang mirip dengan solusi lapis kedua Ethereum seperti optimisme rollup ya, membentuk lapisan kedua kayak gitu teman-teman. Jadi tidak perlu adanya fork. Kalau di Ethereum sendiri kan yang pakai fork itu kalau nggak salah Arbitrum ya teman-teman ya, kalau nggak salah loh, kalau salah mohon dikoreksi. Sedangkan yang lainnya hanya memerlukan yang namanya layer 2, membangun layer di atas layernya Bitcoin kayak gitu teman-teman. Tapi tetap pakai jaringannya Bitcoin, bangun layer di atas jaringannya Ethereum, tapi tetap ada jaringannya Ethereum, dibangun di atas jaringan Ethereum kayak gitu teman-teman. Nggak pakai blockchain baru sebagaimana Algorand atau apa itu, Avalanche atau Algorand ya. Jadi BitVM ini memperluas kemampuan Bitcoin, memungkinkan penerapan berbagai aplikasi termasuk game. Wow, keren banget guys. Bisa membangun penerapan dalam bentuk game. Ethereum mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar mendapatkan popularitas karena kontrak pintar yang memungkinkan pembuatan aplikasi baru di atas platform. Deskripsi fitur BitVM meningkatkan daya saing Bitcoin dan mengurangi nilai pengembangan proyek kripto lainnya. Jadi bisa dikatakan di sini Bitcoin tidak ingin tinggal diam ya teman-teman. Salah satu dari pengembang Bitcoin akhirnya membuat yang namanya BitVM. Ini baru awalan teman-teman. Ya tentu saja masih banyak sekali hal-hal yang perlu diantisipasi, hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya sebagaimana Ethereum itu sendiri. Akan tetapi memang walaupun masih awal, masih proposal ya teman-teman, BitVM ini bisa jadi sesuatu yang cukup mencekam. Terkait ini juga bisa kita lihat beberapa
beberapa saat yang lalu ya, misalkan setelah adanya berita ini teman-teman ya, kita bisa coba cek pada CoinGecko di sini teman-teman untuk pasarnya Ethereum ya teman-teman. Ethereum kita akan coba lihat bersama-sama di sini. Ethereum atau ETH sepertinya mengalami penurunan setelah adanya berita ini. Berarti keder juga ya teman-teman. Ini menurun ya, kalau menurun semuanya menurun, tapi selama 7 hari terakhir kita lihat bagaimana penurunannya teman-teman, cukup gede atau enggak. Dan ternyata seperti ini teman-teman, longsornya lumayan parah ya untuk Ethereum itu sendiri ya. Jangan-jangan ini adalah salah satu berita yang mana sangat diantisipasi oleh altcoin lainnya. Setelah adanya BitEVM, banyak sekali ini menjadikan berita buruk ya bagi altcoin lainnya, yang mana adanya BitEVM sendiri juga bisa menjadi pesaing ya, alternatif yang mau dibuat yang mau dibangun pada jaringan Bitcoin, alternatif use case atau nilai guna yang ditambahkan pada jaringannya Bitcoin. BitEVM memperluas kemampuan Bitcoin, memungkinkan penerapan berbagai macam aplikasi. Wow, keren banget teman-teman. Ethereum mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi. Oh, bisa baca ya teman-teman ya. Next, selain itu Linus menekankan, Linus ini yang buat itu teman-teman, developernya ya teman-teman, menekankan bahwa BitEVM memungkinkan koneksi BTC dengan rantai lainnya. Waduh, gawat ini teman-teman, keren ini. Menciptakan pasar prediksi dan meniru operasi baru. Oke, sekarang kita lihat bagaimana reaksi komunitas kripto teman-teman. Anggota komunitas kripto telah menyatakan pendapat mereka mengenai paradigma Linus yang menyajikan dengan karyanya BitEVM, Compute Anything on Bitcoin ya, komputasi segalanya dengan menggunakan atas jaringan Bitcoin. Banyak yang percaya bahwa penemuan ini adalah salah satu penemuan paling menarik dalam sejarah industri kripto, utamanya Bitcoin ya teman-teman. Janji untuk meluncurkan versi demo jaringan muncul di microblog Super Testnet, dan memilih akun percaya bahwa BitEVM memberi Bitcoin sebuah kemampuan mesir virtual Ethereum dan menjadikan proyek tersebut setara dengan Ethereum. Masalah use case ya teman-teman, tapi kalau masalah nilai, masalah kegunaan sebagai safe haven saya kira tidak terkalahkan. Tapi masalah use case memang saat ini Ethereum jagoannya, dan di sini Bitcoin mau menjadi pesaingnya Ethereum. Jadi pengguna Reddit menyebut BitEVM sebagai solusi yang membuat altcoin tidak berguna. Logika mereka adalah tidak perlu lagi membuat proyek baru di blockchain terpisah jika semuanya bisa dilakukan di blockchainnya Bitcoin yang sudah terbukti dan telah berfungsi selama bertahun-tahun, bertahan, resilient, kuat banget, kebal dan lain sebagainya dari inflasi. Asumsi ini telah memicu banyak sekali diskusi dan pengguna berspekulasi bahwa altcoin memiliki permintaan yang besar bukan karena karakteristik teknologinya, melainkan karena kemungkinan menghasilkan keuntungan dari spekulasi. Beda banget dengan Bitcoin ya teman-teman. Bitcoin adalah aset investasi. Altcoin ya sampai detik ini masih dianggap sebagai aset spekulasi kayak gitu. Namun Adam Back, pionir dan dalam industri cryptocurrency dan CEO Blockstream, mendekati proposal ini dengan skeptis ya. Dia percaya bahwa konsep tersebut tumpang tindih dengan ide pengembang Bitcoin Core Greg Maxwell tentang penerapan pembayaran BTC bersyarat yang diusulkan Maxwell pada tahun 2016. Wah, kayak gitu masih ada skeptisisme ya teman-teman. Tapi hal itu adalah merupakan hal yang wajar karena setiap kali ada kemajuan dalam jaringan blockchainnya Bitcoin, maka ada pihak-pihak tertentu yang benar-benar memperhatikan apakah itu berguna ataukah tidak untuk Bitcoin ke depannya, karena memang mereka juga sangat mengkhawatirkan jangan-jangan Bitcoin ini untuk jaringan Bitcoin ini ya bisa nanti suatu saat keunikannya akan hilang kayak gitu teman-teman. Mereka kalau masalah harga mereka tidak peduli, mereka yakin Bitcoin harganya akan naik terus. Tapi untuk masalah keunikan dari Bitcoin, beberapa kalangan ya teman-teman pasti akan ada skeptisisme di dalamnya, yang mana ya hal ini penting juga teman-teman untuk senantiasa berhati-hati ya bagi para developer yang membangun kemajuan di dalam jaringan blockchainnya Bitcoin itu sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari Marvel dan Alif TV terkait dengan sekelebat info atau berita yang kami sajikan kali ini, yaitu tentang BitEVM ya, jaringan smart contract yang dibangun pada jaringan Bitcoin ya teman-teman, yang ini bisa menjadikan sebagai altcoin killer teman-teman.
Terima kasih sudah menonton video dari kami, dan jangan lupa teman-teman di YOR atau Do Your Own Research, lakukan riset mandiri, senantiasa gunakan dana dingin. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.